Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Amrizal, NPM 2232 10950, ingin mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah WLTES. Baiklah, pada soal pertama ini ia menjelaskan adanya sebuah sumur baru di bor dalam reservoir tertutup. Pada soal ini kami diminta untuk uji penurunan tekanan pada saat dijalankan. Nah, sebelum kami menguji, ada beberapa data yang telah kami dapatkan, yaitu data tekanan dan waktu. Nah, data tekanan itu dan waktu yang telah kami dapatkan ada di sini. Ini untuk tekanan, ini untuk waktu yang kami peroleh. Adapun data lain ialah laju alirnya 500 stb per d, volume formasi awalnya itu 1,2 rb per stb, viskositasnya itu 0,8, porositasnya itu 20%, ketebalan itu 56 feet, kompresibilitas total itu 0,00001 psi akar min 1, dan saturasi airnya itu 0,3 feet. Adapun pertanyaan pertama ini memperkirakan kapan masa penyimpanan lubang sumur berakhir. Langkah awal, kita mencari tekanan inisial dengan rumus interpolasi. Dapatlah tekanan inisial itu 2953 sama dengan X ditambah 1,31 dikurang 0 per 1,97 dikurang 0 dikali 2930 dikurang 0 tutup kurung. Dan untuk nilai tekanan inisial ini dapatlah nilai PSIG-nya, yaitu 2998,651. Ketika nilai PSIG itu sudah ditemukan, maka kita akan mencari nilai PSI-nya, yang dimana nilai PSI ini ialah nilai PSIG ini ditambah dengan 14,7, dapatlah hasilnya 3013,351. Nah, pada tabel ini kita lakukan dengan langkah yang sama juga. Untuk nilai, kita buat tabel PSI-nya, kemudian kita input datanya itu dengan cara masukkan rumus PWF itu ditambah 14,7. Nah, dapatlah hasilnya 2967,7. Kemudian kita blok untuk data awal ini sampai ke data akhir. Dan data akhir ini dapatlah nilainya 1601,7. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua atau pertanyaan kedua. Yaitu kapan periode aliran radial aksi tak terhingga dimulai? Berikan alasanmu. Langkah awal, kita pergi ke tabel, kita cari radial aksi tak terhingga itu dengan menggunakan rumus waktu yang kita peroleh tadi dibagi 60. Dapatlah hasilnya 0,021833. Kemudian kita blok lagi nilai awal sampai ke nilai data akhir. Dapatlah 16,4. Nah, langkah selanjutnya kita carilah delta P ini. Delta P ini menggunakan rumus PWF PSIG dikurang dengan PWF PSI, yang dimana nilainya dapatlah 45.651. Kemudian kita kunci untuk nilainya, yang nilai PSI-nya ini yang dikurang dengan nilai PSIG ini dengan PSI. Nah, dikunci, kemudian kita blok data awal sampai ke data akhir. Dapatlah nilainya 1411,651.
Nah, setelah datanya itu telah kita dapatkan, maka kita buatlah plot chartnya, yang dimana kita akan menginput data delta P versus delta T. Untuk nilai X-nya itu kita ambil radial aksi tak terhingganya, kita blok. Kemudian untuk untuk variabel Y ini kita ambil delta P. Kita blok lagi nilai awal sampai nilai akhir. Nah, jumpalah plot chartnya seperti ini. Yang dimana infinite action radial flow periode ini mulai ketika delta T mendekati waktu 1 jam. Hal ini dapat dilihat dari grafik tekanan tank mulai membentuk pola linear. Kemudian kita lakukan plot chart lagi dan kita ambil delta V versus log T, yang dimana log T ini kita gunakan rumus log T ini kita gunakan rumus log 10 D6. D6 yang mana? Yang ini, radial aksi tak terhingga. Nah, dapatlah log T-nya itu, kemudian kita tarik lagi data awal sampai ke data akhir. Pada nilainya segitu. Nah, jadilah nanti plot chartnya seperti ini. Ketika nilainya kita input lagi. Nah, dari grafik plot di atas dapat diketahui bahwa Wilbur Stork-nya itu berakhir pada 16,4 nih. Nah, lanjut ke soal ketiga. Perkirakan permeabilitasnya, yang dimana didapat M itu dari plot delta P versus log T yang memiliki persamaan garis. Y, kita lihat tadi ya, Y sama dengan 59.003 X ditambah 525,4 hingga didapat M sebesar 55,003. Permeabilitasnya itu rumusnya min 162,6 Kb viskositas per mH ketebalan hasilnya, sehingga kita input lah data menggunakan Excel ini, dapatlah hasilnya 46.005,7893. Ini untuk nilai permeabilitasnya. Kita langsung lanjut ke soal pertanyaan keempat. Bagaimana kondisi sumur? Bagaimana kondisi sumurnya? Apakah itu rusak? Perkirakan skin faktornya. Nah, kita untuk memperkirakan skin faktornya itu dapatlah rumusnya 1000,151 per 1 HR dikurang PI per M min log K per porositas viskositas kompresibilitas total dikali saturasi air pangkat 2 ditambah 3,2274. P1 HR-nya ini nih kita cari dengan menggunakan rumus Horner time secara manual. Dapatlah nilainya itu 2967,28153. Nah, jadi nilai skin faktornya itu adalah kita masukkan rumus awal nih. Nah, dapatlah hasilnya 3.365,59145 dari skin factor yang memiliki nilai besar dari 0, yang artinya sumur mengalami kerusakan. Nah, inilah kerusakan sumur tadi. Kerusakan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi ketika proses pengoboran dilakukan. Nah, baiklah, dari video ini hanya itu yang saya dapat sampaikan dari soal nomor 1. Maka saya akan melanjutkan soal yang kedua. Baiklah, masuk soal kedua, yang dimana kami mendapatkan data tekanannya ini
dan waktunya ini. Nah, adapun data lain yaitu laju alirnya sebesar 2000 stb per D, volume formasi minyak awalnya itu 1,21 rb per stb, viskositasnya itu 2,92, porositas 0,21, ketebalan 23 feet, kompresibilitas totalnya itu 0,00000872 atau 8,72 dikali 10 pangkat min 6. PSI pangkat dari min 1. Nah, satu rasi airnya itu 0,401 feet dan waktunya 21,6 hari. Nah, ditanya pada pertanyaan pertama ialah berdasarkan analisis rezim aliran, manakah yang terjadi pada sumur ini selama pengujian pembangunan? Maka sebutkan alasan Anda. Baiklah, pada pertanyaan pertama ini maka kita akan input data log T-nya dulu dengan masukkan log C6. Mana C6 yang ini? Nah, kemudian dapatlah hasil 1,33445375. Kemudian kita blok data awal itu sampai ke data akhir. Dapatlah hasilnya 1,68124124. Nah, kemudian kita akan menginput delta T yang dimana kita dapatkan dengan menggunakan rumus C6 yang T waktu awal tadi dikurang dengan G12 yang ini 21 hari ini, dapatlah nilainya 0. Tunggu. Kemudian yang untuk T ini kita blok atau kita kunci dengan $, setiap samping G ini, agar apa? Biar nilainya ini akan terbaca. Nah, bloklah data awal sampai ke data akhir, dapatlah untuk data akhir itu 26,4. Itu untuk delta T. Baiklah, setelah itu lanjut ke nomor 2. Nomor 1 ya, masih nomor 1. Masih bagian nomor 1, kita plot dulu P versus log T dengan menggunakan plot chart. Kita input nilai variabel X-nya itu yang ini. Log T-nya, kemudian variabel Y itu adalah tekanan PSI. Dapatlah hasilnya plot chartnya seperti ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, perkirakan permeabilitas reservoir ini. Bagaimana kita memperkirakan? Yang pertama, radial flow regime itu bagian linear dari kurva pada log T. Pada log T ini terlihatlah bagian linear dari kurva pada log itu biasanya muncul setelah efek Goldberg-Stroke mereda. Nih. Bagian ini mencerminkan dominasi aliran radial menuju sumur, yang dimana berdasarkan persamaan Y sama dengan 4638,6 X dikurang 1379,8. Didapatlah M sebesar 4638,6. M kita tandai dulu. Kemudian masukkan ke permintaan tadi. Perkirakan permeabilitas dengan menggunakan rumus K sama dengan
162,6 dikali QO kali BO kali viskositas per H ketebalan dikali M. Nih, M ini. Nah, hasil permeabilitas itu dapatlah ketika menggunakan Excel 231727644. Inilah hasil yang dapat saya perkirakan tentang berapa permeabilitas pada reservoir tersebut. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Perkirakan skin faktornya, yang dimana skin faktor itu saya menggunakan rumus S sama dengan 1000,151 dikali P1HR dikurang P inisial per M dikurang log buka kurung K per porositas dikali viskositas dikali kompresibilitas total dikali saturasi water kuadrat tutup kurung ditambah 3,23. Nah, hasilnya ketika menggunakan Excel dapatlah 43,4043631. Maka skin faktornya lebih besar dari 0, yang artinya sumur mengalami penyumbatan pada aliran fluidanya. Nah, baiklah, untuk soal nomor 2 sampai di sini saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.